Berhenti. Datang lagi. Cu Xiao Xiao, jangan melangkah terlalu jauh, jika bukan karena adikmu, saya harus hasilkan uang dengan menghentikan hal-hal yang tidak masuk akal, hanya mengandalkan kemarahan. Sekarang kekuatan batin saya hampir pulih. Aku tidak bisa menjagamu, gadis kecil. Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, kan? Du Xiao Xiao, aku akan memberimu pelajaran untuk adikmu hari ini. Ayo. Saya gugup. Apakah Anda menerimanya? Apa aku? Saya terima. Ah, Anda gangster. Kemarilah. Sakit, sakit, sakit. Tunggu, 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 tunggu. Ah, jangan berani melihat-lihat lain kali. Hati-hati, aku akan menggali bola matamu. Tanpa payudara dan tanpa pantat. Siapa yang peduli? Yakinkan aku, ini benar-benar bukan 1 hari dalam 3 tahun. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Gadis ini sungguh kejam. Anak Anda menjadi semakin menjanjikan. Di mana? Bibi bercanda. Hahaha. Anda pecundang? Anda masih memiliki bekas tinta seperti itu saat membeli bahan makanan. Anda ingin membuat saya kelaparan sampai mati. Sudah berapa kali ku bilang jangan panggil aku ibu? Apakah kamu tidak pantas mengetahuinya? Tante, ini pasti menantumu, Jiang Feng. Abaikan kebodohannya. Saya tidak tahu bagaimana saya berhasil mengelabui orang tua kami agar membiarkan sampah ini masuk ke keluarga Shu kami 3 tahun lalu. Bibi, jangan marah juga. Tidak ada gunanya menjadi begitu marah. Perkenalkan diri Anda pada Wang Haoyu. Lulus dari sekolah kedokteran Harvard. Saat ini menjabat sebagai ahli yang ditunjuk khusus di rumah sakit kota. Jiang Feng. Saya telah belajar di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Hal pertama yang terlintas di benak saya kali ini adalah uang hutang saya. Tapi saya tidak menyangka. Saya meminta Anda untuk datang kepada saya sebagai menantu. Hei, Haoyu sedang berbicara denganmu. Bagaimana sikapmu? Lupakan saja, tidak apa-apa. Jika Haoyu tidak ada di sini, saya harus membersihkannya dengan baik. Saya ingin tahu di mana saudara Jiang bekerja. Ah, saya biasanya mencuci dan memasak di rumah. Ketika saya tidak punya pekerjaan, saya pergi ke sekolah dan melakukan pekerjaan serabutan. Saudara Jiang, Anda benar-benar mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Apa yang bisa ditekuk atau diregangkan? Dia pecundang. Keluarga Chu kami. Saya membesarkannya selama 3 tahun dengan sia-sia. Berbeda dengan Haoyu, kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan Anda sudah menjadi anggota keluarga Zhang di rumah sakit kota. Di mana? Bagaimana dengan saya? Semoga beruntung. Oh, Kian-Kian ada di sini. Lihat siapa ini. Kian-Kian, sudah lama tidak bertemu. Wang Haoyu. Ini aku, San Qian. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Saya mendengar dari bibi saya bahwa Anda ingin pergi ke universitas normal untuk belajar. Kebetulan saya adalah seorang ahli yang ditunjuk secara khusus dari universitas normal. Saya bisa melamar ke dekan. Anda tidak akan membutuhkannya saat itu. Dan namaku Chu Qian-Qian. Kita pasti tidak akrab satu sama lain, bukan? Mama, apotek saya agak sibuk hari ini. Aku lupa tasku. Biarkan aku mengambilnya.
Kamu membantuku. Bisakah kamu menyelamatkan anak itu? Ada apa? Tian-Tian, bangun-bangun. Tian-Tian, jangan buta. Apakah kamu baik-baik saja? Tolong telepon aku. Jangan bilang padaku. Aku akan menemukanmu. Apakah ini menarik? Nenek, bangun. Jangan khawatir. Saya tidak akan menangis lagi. Saya mohon Anda melepaskannya. Saya mohon padanya. Jangan menyerah. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya ingin menjadi seorang dokter. Biarkan aku melihat. Saya melihat anak itu. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Pertama-tama baringkan anak itu dan biarkan saya melihatnya. Ayo cepat. Mengenakan pakaian. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pergilah, bagaimana kabarmu malam ini? Tidak mungkin dionceng. Saya tidak pernah mengalami benjolan di mulut. Tolong dia. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Saya mohon padamu. Tolong mohon padanya. Mohon padanya. Hahaha. Dia tampaknya adalah Presiden Yueman. Grup Yueman. Maafkan kamu. Tolong lepaskan. Oke, jangan bergerak. Biarkan aku melihat. Jiang Feng, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Bajingan kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia adalah grup Vietnam Amerika. Putri Tuan Bai. Apakah kamu gila? Xiao Hong, apa yang akan kamu lakukan? Aku bertanya padamu, apakah putri Anda sering memiliki bibir berwarna ungu, kulit putih? Anda akan pusing jika melakukan olahraga berat. Aku hanya ingin mengajaknya keluar untuk bersantai hari ini. Dia tidak berlari beberapa langkah dan dia seperti ini. Di samping itu, apakah dia terbangun kesakitan setiap beberapa hari di pagi hari setelah dia berumur 5 tahun, dan seluruh tubuh terasa dingin? Bagaimana kamu tahu? Saya telah menemukan banyak dokter ajaib. Tidak ada yang tahu gejala Tian-Tian. Kamu punya cara. Saya tidak menyangka koneksi Tianshan seperti ini masih ada di dunia. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Selamatkan putriku. Pak, tolong. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda bangun dulu. Tuan, saya mohon. Bisakah Anda melihat gejala Tian-Tian? Anda pasti akan menemukan jalannya. Tolong selamatkan dia. Saya mohon padamu. Anda bangun dulu. Bukannya aku tidak akan menyelamatkannya. Kamu tidak berjanji padaku. Saya tidak akan bangun. Simpan rasa manisku. Oke. Saya berjanji kepada Anda. Dasar binatang kecil, kamu benar-benar berani menyetujui apapun. Apakah Anda ingin membunuh kami? Hei, bukankah ini menantu keluarga Chu yang tidak berguna? Mengapa Tuan Bai memiliki nama belakangnya? Menantu laki-laki yang tidak berguna. Periode 3 tahun. Hanya tinggal 1 hari lagi. Segel orang tua itu telah dilonggarkan. Saya harus bisa menerobos terlebih dahulu. Nona Bai. Tunggu aku sebentar. Apakah anak ini sakit? Selamatkan orang seperti yang dijanjikan. Kenapa kamu masih duduk di tanah? Dia baru saja menyelamatkannya. Untuk apa ini? Tidak tahu. Tuan Bai adalah menantu kami yang tidak berguna. Tidak tahu keterampilan medis sama sekali. Kalian semua tidak boleh percaya padanya. Subsidi sampah. Ya, Tuan Bai, Anda harus segera mengirimnya ke rumah sakit. Dialah satu-satunya yang bisa melihat gejala Tian-Tian. Saya percaya Tuan Bai. Dia benar-benar tidak banyak bicara lagi. Meski ada secercah harapan. Saya ingin menyelamatkannya juga. Buka untukku.
Kamu sakit? Apa yang kamu teriakkan? Apa sih? Kenapa ada angin dingin di mata langit? Setelah 3 tahun, kekuatan batin saya akhirnya pulih. Era milikku, Jiang Feng, telah tiba. Jiang Feng, apa yang kamu lakukan? Anda menyia-nyiakan. Apakah kamu gila? Apakah Anda ingin membunuh kami? Saudara Chen bangun. Manis, ini luar biasa. UPS, membuatku takut sampai mati. Manis. Sangat menakjubkan. Hanya, itu jelas gas. Ini. Truk pemadam kebakaran di sini. Manis. Kamu meninggalkanmu. Membuat ibuku takut setengah mati. Anda menyegelnya setelah hari ini. Kekuatan internal tidak mencukupi. Merindukan. Itu saja untuk hari ini. Anda membawa anak itu ke rumah sakit terlebih dahulu. Saya akan datang besok. Ingatlah itu sebelum anak sadar. Jangan pernah mencabut jarum peraknya. Kalau tidak, itu akan mengancam jiwa. Terima kasih. Mengapa? Ambulans datang. Ambulans datang. Ambulans datang. Ambulans datang. Ayo naik bus. Busnya bagus. Bagaimana mungkin? Itu sudah jelas sekarang. Dasar brengsek, kenapa kamu begitu berani? Anda hampir membunuh keluarga Chu kami. Kalau bukan karena nasib anakku, kami semua harus memberikan kompensasi kepada Anda. Ibu yang sudah menikah. Jiang Hu setidaknya menyelamatkan orang. Dia hanyalah orang buta yang bertemu dengan bangkai tikus. Bagaimana jika tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Tuan Bai mengusulkan dan menyelesaikan masalah dengan satu tangan. Dia bisa menghancurkan keluarga Chu kita sampai mati. Dia membuat kesalahan besar dan kamu masih membelanya? Masalah hidup dan mati. Selain itu, saya yakin. Sekejam itu. Kian, apa kamu mendengarnya? Dia yakin. Setelah mempelajari keterampilan kecil ini, Anda berani menyelamatkan orang. Nanti. Apakah ada sesuatu yang dia tidak berani lakukan? Aku, rubah-rubah tua ini, tidak cukup untuk membalas dendam. Dia sangat marah. Jiang Feng, meskipun ibuku menegurmu, tapi dia melakukan itu semua demi kebaikanmu sendiri. Jangan mencoba melakukan hal seperti ini lagi. Semoga beruntung hari ini. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi sesuatu di masa depan? Kian, aku bilang aku yakin akan hal itu. Keyakinan apa yang Anda miliki? Jangan berpikir bahwa Anda bisa melakukan praktik kedokteran dan menyelamatkan orang hanya setelah beberapa hari belajar di sekitar saya. Kalau belum mengetahuinya, jangan pamer ya. Beginilah caramu menatapku. Di matamu, saya hanya orang yang suka pamer, bukan? Oke, saya tahu. Mengapa? Lihat, ini semakin keterlaluan. Puncak, meskipun ibuku menegurmu, tapi dia melakukan itu semua demi kebaikanmu sendiri. Jangan mencoba melakukan hal seperti ini lagi. Semoga beruntung hari ini. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi sesuatu di masa depan? Diam-diam, aku berkata aku yakin akan hal itu. Keyakinan apa yang Anda miliki? Jangan berpikir bahwa Anda bisa melakukan praktik kedokteran dan menyelamatkan orang hanya setelah beberapa hari belajar di sekitar saya. Kalau belum mengetahuinya, jangan pamer ya. Beginilah caramu menatapku. Di matamu, aku hanyalah orang yang suka pamer, bukan? Lihatlah cucumu, dia semakin keterlaluan. Jangan kira itu aku. Setelah beberapa hari belajar, Anda dapat menyelamatkan orang dengan pakaian apapun yang Anda kenakan. Jika tidak, berhentilah membicarakannya, oke? Aku selalu mengizinkanmu datang. Minum satu. Jika Anda tidak ingin minum, minumlah satu. Jangan meminumnya. Aku bilang aku tidak mau minum lagi.
Hai cantik. Minum satu. Hei kamu lagi ngapain? Ah, kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Siapa kamu? Saudara ipar. Apa yang salah? Dibius. Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak mengurus urusan Anda sendiri. Anda pergi sekarang. Jangan takut pada apapun. Jangan bersulang dan jangan mengambil minuman penalti. Saya bertarung. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Oh, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih pusing? Sedikit. Jika Anda tidak belajar keras setiap hari, Anda tetap keluar untuk minum. Anda dibius dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Oh, oke. Apakah orang-orang tahu? Pulang. Kamu mengejarku. Ah, apa yang harus aku lakukan? Saya pusing sekarang. Cepatlah. Ini tidak bagus, oke? Bibiku tidak peduli. Apa pedulimu? Hei aku. Gipsopila. Jika kamu begitu jantan pada adikku, aku pasti sudah menjatuhkan adikku sejak lama. Bukannya kami sudah menikah selama beberapa tahun dan bahkan belum pernah berpegangan tangan. Oh benar. Jangan beritahu ibuku apa yang terjadi hari ini. Mendengarnya. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakannya. Tapi Anda harus berjanji kepada saya untuk tidak bergaul dengan mereka di masa depan. Jangan khawatir tentang urusan gadis ini. Apakah kamu tidak datang untuk mendidikku? Oke. Kalau begitu biarkan ibumu mendidikmu. Mengapa? Mengapa kamu begitu tidak berarti? Oke, aku berjanji padamu. Kapan kekuatan itu menjadi begitu kuat? Lain kali aku minum, tolong jangan mengajakmu bersamaku. Oke? Tidak pergi. UPS, apa masalahnya? Akankah aku mengantarmu kembali lain kali? Aku tidak tertarik. Jika kamu tidak pingsan, aku akan melepaskanmu. Itu benar, tapi jangan katakan itu. Ah, mengapa? Ah, jangan sentuh aku.
Orang tua, Anda akhirnya bersedia menelepon saya. Bukankah kamu sudah memanggil bocah ulung? Apakah ada master sepertimu? Beri aku waktu 3 tahun untuk mengantarku turun gunung. Tahukah Anda bagaimana saya menjalani hidup beberapa tahun terakhir ini? Mengapa Anda tidak puas dengan majikan yang mencarikan Anda seorang istri? Jika kamu tidak mau, naik saja ke gunung dan temukan aku. Pak Tua, tak apa, aku baik-baik saja. Bocah, apa yang terjadi padamu? Periode 3 tahun akan datang besok. Mengapa Anda membuka segelnya lebih awal hari ini? Saya bertemu seseorang dengan 9 yin dan tanpa denyut nadi. Jiwin Jue Mai. Tertawa dan makan. Senyum-senyum-senyum. Tertawa. Tertawa, belum. Kamu adalah kesungguhanku. Aku ingin menyembunyikanmu secara diam-diam. Kamu berada dalam mimpi. Apa yang harus dilihat? Galilah matamu. Katakan dengan cepat. Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Aku tidak melakukan apapun tadi malam. Tidak melakukan apapun. Bagaimana saya bisa tidur? Tidak ada yang benar-benar selesai. Baiklah. Hitung kamu 10 kali. Jika kamu berani mati mendadak padaku, aku akan memberikannya padamu. Apakah kamu mendengarnya, UM? Dan apa yang terjadi tadi malam? Jangan beritahu ibuku. Saudara ipar, pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kamu sangat manis? Haha, oke. Terima kasih malam ini. Sarapan sudah siap, ingat untuk makan. Meski seleramu cukup unik, tapi Anda tetap tidak membuangnya. Halo Nona Bai. Ini rumah sakit. Bagus, saya akan segera datang. Nona Wang. Anjing merah, kamu akhirnya sampai di sini. Ya Tuhan, bagaimana kabarnya sekarang? Itu masih ada di sana kemarin lusa. Dia belum keluar dari bahaya sejak dia dilahirkan kemarin. Direktur dan ahli sedang mendiagnosis dan mengobati. Oke, saya bisa masuk dan melihat-lihat. Tentu, Anda adalah orang pertama yang mengetahui gejala Tian-Tian. Ayo pergi. Bagaimana dengan Haoyu? Komandan Kompi, sesuai dengan rencana perbaikan yang baru saja saya buat, tidak ada masalah besar. Apa kamu yakin? Komandan Kompi, jangan khawatir. Ini adalah tangan kecil. Hei, minuman kerasnya ada di sini. Mengapa sampah ini mengikutiku, Tuan Bai? Halo Tuan Bai. Sama-sama, Dekan. Ini Wang Haoyu. Para ahli terkemuka dari rumah sakit kami. Halo Tuan Bai. Tuan Bai menjalani konsultasi ketat kami. Kami telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan ratu Anda. Anda tidak terlalu percaya diri, Tuan Bai.
Anda dapat yakin, saya ahli dalam mencetak gol dari luar negeri. Rencana ini juga diusulkan oleh saya. Saya memiliki keyakinan penuh. Bisakah aku memberitahumu? Juga. Ini adalah dermawan saya. Dialah yang menyelamatkan Tian-Tian kemarin. Tuan Bai. Saya kenal orang ini. Dia hanyalah tukang tak berguna dari toko obat keluarga Chou. Bahkan tidak ada sertifikat kualifikasi medis. Dia akan menyelamatkan orang. Apa yang dimaksud dengan sertifikat kualifikasi? Aku yakin aku bisa. Saya tahu saya mungkin menyinggung perasaan Anda dengan mengatakan ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah, karena Anda memilih rumah sakit kami. Kalau begitu tolong. Hao Yuan. Panjang. Saya juga melakukan ini demi kesuburan di rumah sakit kami. Bagaimana jika kita membiarkan pecundang ini menyelamatkan orang-orang di rumah sakit kita? Itu juga merupakan tanggung jawab rumah sakit kami. Saya sudah memiliki satu set lengkap tempat saya bisa meletakkan rumput putih. Seorang wanita yang sehat. Ya, ini membuat Hao Yu mengatakan sesuatu yang buruk. Tapi keterampilan medisnya, sama sekali tidak ada masalah. Anda tahu. Wang Hao Yu. Jika Anda memiliki keyakinan itu, kalau begitu silakan, suami. Semuanya untuk adikku. Asalkan bisa disembuhkan. Tidak masalah siapa yang datang untuk menyelamatkanku. Tapi Wang Hao Yu, Anda harus ingat, jangan pernah melepas jarum Anda. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Pemimpin tim, mari bersiap untuk operasi. Saya sangat sibuk, tunggu sebentar. Hao Yu. Bukankah adik laki-laki itu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengikat jarum perak? Apa yang dia ketahui tentang jarum perak? Saya yakin bahwa saya dapat membantunya mendapatkannya kembali. Nona Bai, jangan khawatir. Selama Anda tidak mencoretnya, jarum perak akan ada di sana. Semuanya tersedia. Dari manis manis manis, ada apa denganmu? Kamu menakuti ibu sampai mati. Tian-Tian, kamu baik-baik saja. Suamiku, terima kasih hari ini. Terima kasih. Kartu ini adalah bagian dari hatiku. Kartu ini dapat digunakan di mana saja di bawah grup Yueman. Tidak tertutup. Saya tidak bisa menerima hal yang begitu berharga. Kartu ini akan tetap manis bagimu apakah aku memberikannya kepadamu atau tidak. Anugerah yang menyelamatkan hidup. Saya mengingatnya sepanjang hari. Ambil saja ini dari buku harianmu. Baiklah. Maka rasa hormat lebih buruk daripada mematuhi perintah. Maka akan ada suatu tempat yang membutuhkan saya di masa depan. Buat saja suara. Jangan khawatir, saudari. Mengisi musuhnya untuk berbagi dengan bebas. Dekan, bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak mungkin? Pasti pecundang inilah yang curang. Bagaimana dia tahu cara mengobati penyakit dan menyelamatkan orang? Tuan Bai, mohon jangan tertipu olehnya. Rumah sakit Din City adalah rumah sakit terbaik di sini. Seperti inilah dokter Anda. Tuan Bai, saya pasti akan memberikan penjelasannya. Wang Haoyun, mohon minta sendiri laporan pengunduran diri Anda. Pemimpin tim. Dialah yang mencuci pakaian secara ilegal. Bukan aku. Saya seorang ahli yang Anda pekerjakan dari luar negeri. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku saat aku bertemu denganmu. Dekan Hao Yu. Apakah menurut Anda apa yang Anda lakukan itu mewah?
Anda mendapat banyak uang dengan mendapatkan uang ilegal di rumah sakit. Bagaimana kalau aku memberitahumu saat kita bertemu? Mengapa Anda tidak mengundurkan diri saja? Mengapa? Tidak perlu bicara lebih banyak. Kamu memilih. Saya bunuh diri. Dokter Jiang memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bekerja di rumah sakit kota kami? Terima kasih, Dekan. Saya biasanya bebas dan longgar. Sayang sekali. Saya ingin tahu apakah kita dapat menghubungi Dokter Jiang. Karena rumah sakit kita seringkali mempunyai pasien yang sulit. Saya harap Anda akan datang menyelamatkan saya ketika saatnya tiba. Oke. Kalau begitu, kamu bisa pergi ke Balai Pengobatan Keluarga Chu untuk menemuiku. Balai Pengobatan Keluarga Chu. Saya ingin tahu apa hubungan antara dokter yang merawat di Balai Pengobatan Keluarga Chu dan Dokter Jiangzi. Itu istri kami. Kemudian mintalah istri Anda untuk datang ke rumah sakit kami. Sehat. Jika Dekan bersedia, Anda dapat menghubungi istri saya. Bagus, bagus, bagus. Ayo pergi. Ya, Nona Bai. Alangkah baiknya jika Tuan Wen tidak keberatan memanggilku Kakak Ting. Apakah wanita itu berstatus terlalu tinggi? Oke saudari. Kalau begitu jangan panggil aku paman mulai sekarang. Anda bisa memanggil saya saudara. Ayo pergi, masuk ke mobil dan mengantarmu kembali. Bagus. Ngomong-ngomong, saudari Ping tiba-tiba teringat bahwa seorang teman bisnis beberapa waktu lalu sepertinya menderita penyakit yang begitu aneh. Saya sudah berobat ke banyak dokter, tapi mereka belum menemukan dokter yang bagus. Saya ingin tahu, saudaraku, apakah Anda punya waktu untuk membantu saya melihatnya? Di dunia manakah itu akan terjadi? Apakah Sister Ting mengalami nasib buruk akhir-akhir ini? Bagaimana kamu tahu? Saya melihat tintang Anda menjadi gelap. Kondisi mental juga tidak baik. Berikan tanganmu padaku. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dari adikmu? Anggap saja aku tidak mengatakannya. Tapi itu tidak masalah. Harga adikku lebih murah. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana menatapku? Baiklah. Saya perhatikan separuh kuku di jari kelingking kanan Anda hilang. Lalu padukan dengan wajah Anda. Pasti karena nasib finansial yang buruk akhir-akhir ini. Tercermin dalam karir. Ini adalah gaya yang harus dimiliki sebuah perusahaan. Bagaimana kakakku mengetahui berita ini? Kecuali beberapa orang di perusahaan kami. Tidak ada yang tahu. Mungkinkah Anda mata-mata perusahaan kami? Bagaimana mungkin? Inilah yang saya lihat. Adikku masih memahami hal ini. Kata No, satu misteri tidak memisahkan keluarga. Tentu saja. Nah, sekarang Anda bisa melihatnya. Apakah ada teknologi Huangzi? Bisa. Anda mengambil ini dan memakainya di dalam pakaian pribadi Anda. Hanya sekitar 1 bulan. Apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Oke. Adik. Anda menyelamatkan Tian-Tian. Hari ini saya memecahkan masalah besar lainnya. Adikku bahkan tidak tahu bagaimana cara bertanya balik. Liontimo ini bernilai banyak uang.
Ada 3 juta di kartu ini. Bayangkan saja adikmu membelikannya untukmu. Saya dengar Anda sudah memberi saya kartu tertinggi. Saya tidak membutuhkan uang ini. Menjadi manis adalah satu hal bagimu. Anda membantu saya memecahkan masalah besar lagi. Ini adalah dua hal yang berbeda. Terima saja. Kakak Ting. Saudaraku, apakah menurutmu ini terlalu sedikit? Tidak, tidak, jika Anda tidak menerima ini. Sister Ting hanya bisa menjanjikannya dengan tubuhnya. Kakak Ping, berhentilah bercanda. Adikku berpikir. Bukankah Kak Ping cukup cantik? Tidak. Sister Ting cantik alami. Hanya saja aku sudah menikah. Saya ingat sepertinya ada hal seperti itu. Maaf. Tidak ada yang perlu disesali. Saya hanyalah menantu dari keluarga Chu. Ngomong-ngomong, bukankah Sister Qin baru saja mengatakan bahwa dia akan menemui temanmu? Untuk temanku. Menjadi lebih murah hati, jangan lupa untuk memesan sarung bantal lagi nanti. Xiaoji menjadi biksu di istana. Oke Tuan Bai. Tiga keluarga besar yang hakikatnya diketahui dengan jelas. Baunya sedikit enak. Keluarga Yo, keluarga Fang dan keluarga Tang. Ini adalah milik pribadi keluarga Yo. Seluas lebih dari 1.000 hektar. Hanya halaman ini. Nilainya lebih dari 1 miliar. Saudari Ying, apakah akhir-akhir ini kamu sering datang ke sini? Itu benar. Grup Yueban, Anda sedang mencari pengembangan yang lebih besar. Satu-satunya hal yang baik adalah bekerja sama dengan Yao Jiachang. Li Bei. Maksudmu aku yakin nomor teleponnya. Di mana keluarga Yao? Itu benar. Saudari Ting, mohon pikirkanlah, apakah karena Anda mulai bekerja sama dengan keluarga Yo, satu sama lain berubah di kota? Benar-benar. Mobilmu, kami tidak menyerah. Lihatlah istana ini setiap hari, tampak kaya dan megah. Tapi penuh noda. Ini benar-benar mustahil. Keluarga besar seperti keluarga Yo, ini terjadi. Seharusnya tidak demikian. Kakak Bai. Nona Yo. Inilah dokter ajaib yang diundang ke sini. Jiang Feng, izinkan aku datang dan menemuimu lagi. Saudara Yo. Ini Youke, wanita tertua dari keluarga Yo. Halo, adik dokter ajaib. Dokter Hua sedang merawat kakek saya hari ini. Dokter Tiongkok yang luar biasa. Saya tidak menyangka akan diundang ke sini oleh Anda, Nona Yo. Kalian berdua, silakan ikut denganku. Suara dewa yang bertransformasi datang dari samping wadah transformasi kita. Hua Chenin juga ada di sini. Aneh. Aneh. Denyut nadi yang aneh. Ini pertama kalinya bagiku. Apa yang terjadi dengan Hua Chenyu? Semuanya, silakan keluar dulu. Kakek baik-baik saja. Lalu ada Dokter Hua. Kakek, dokter ajaib Tiongkok. Silakan. Denyut nadi Tuan Yo. Terkadang kuat. Terkadang tidak berdaya. Tahun pencerahan untuk praktek kedokteran saya. Saya belum pernah menemukannya sebelumnya. Dewa Bunga, jadi apa yang harus kita lakukan? Tuan Yo lemah karena kekurangan darah. Oke, biar aku pakai jarumnya dulu. Buatlah beberapa resep lagi. Ditambah beberapa hari.
Pasti akan pulih. Dokter hebat Hua. Saya menyerahkan penyakit kakek saya kepada Anda. Sejak kakek sakit, hati semua orang di keluarga Yao melayang. Beberapa paman tidak giat. Semua berpikir tentang memperebutkan kekuasaan. Bai Tingting, kenapa kamu di sini juga? Biarkan saya melihat bagaimana keadaan Tuan Yao. Masih sama. Dokter Hua sudah mendiagnosis. Katanya akan segera baik-baik saja. Kemudian dokter ajaib Tiongkok ini terkenal luas. Saya yakin Anda tidak mungkin salah, bukan? Saudara ini Jiang Feng, dokter ajaib yang saya undang. Dokter ajaib. Hanya dia. Tidak ada rambut di mulut, tidak melakukan sesuatu dengan baik. Teman kecilku, kamu juga tahu seni 7 kaisar. Pahami sedikit. Di mana teman saya praktek kedokteran? Keluarga Chu menginginkannya. Balai pengobatan keluarga Chu. Maafkan saya yang cuek dan cuek. Itu hanya ruang pengobatan kecil. Bai Tingting, tolong jangan tertipu oleh anak ini. Dia menyelamatkanku. Bai Tingting. Di depan dokter ajaib Tiongkok, apa yang Anda sebut sebagai dokter ajaib akan dibayangi, bukan? Teman kecil. Pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh kaum muda. Saat ini, masyarakat dunia berprasangka buruk terhadap pengobatan Tiongkok. Saat ini, sebagian anak muda menggunakan nama pengobatan tradisional Tiongkok untuk menipu orang lain. Jika Anda tertarik dengan pengobatan Tiongkok, Anda bisa datang kepada kami untuk belajar. Mungkin setelah 10 tahun, Anda kemudian dapat duduk di klinik dan melakukan praktik kedokteran. Dokter Hua telah berbicara. Kenapa kamu tidak segera datang? Terima kasih, Dokter Hua. Dokter Hua sedang berlibur. Langkah. Saya akan menggunakan keterampilan medis saya. Anda berdiri dan memperhatikan saya dengan cermat, dan saya belajar dari Anda. Jarum 8 menit 9 cakar yang unik. Bukan jumlah itu. Mengerahkan kekuatan. Bukankah ini tidak masuk akal? Bergerak, bergerak. Yang lain harus melakukannya secara manual. Apakah menurut Anda ini adalah dokter ajaib yang sebenarnya? Vitalitas Tuan Ju telah dirangsang oleh saya. Gunakan beberapa obat lagi untuk mengobatinya. Anda pasti akan sembuh dalam sebulan. Terima kasih Dokter Bunga. Biaya konsultasi akan diberikan kemudian. Kataku Tuan Hua. Apa yang ingin kamu katakan, teman kecil? Dewi Hua. Kondisi Tuan Yao tidak seburuk itu. Dan sepertinya ada yang salah dengan jarum kebangkitan 9 putaran Anda. Wah, beraninya kamu bicara omong kosong? Bagaimana Anda mengetahui tentang jarum kebangkitan 9 putaran? Karena jarum kebangkitan 9 putaran. Saya juga berbohong. Omong kosong. Hua Chenyu, jangan marah. Anak laki-laki, Anda adalah orang yang dibawa oleh Bai Tingting. Aku memberinya wajah. Jika Anda berani bicara omong kosong lagi di sini, keluar saja dari sini. Nona Bai. Agak asimetris bagi Anda untuk membawa orang ini ke sini. Teman kecil. Demi Anda yang masih mengetahui tentang jarum kebangkitan 9 putaran hari ini, saya hanya akan meminta Anda mengucapkan beberapa patah kata lagi. Kamu bilang ada yang salah dengan jarumku. Maka hari ini saya akan meminta nasihat Anda. Akar penyebab penyakit Yao tidak berliku-liku. Teknik akupunktur Anda baru saja memadatkan vitalitas Tuan Yao, tetapi tidak dapat memecahkan masalah mendasar. Tidak dapat menghilangkan akar penyebab penyakit Yao. Suara anak laki-laki itu membuatmu mengatakannya. Anda benar-benar berani mengatakan itu. Medis Hua Chen. Jika Anda mengikuti metode ini untuk merawat penjara Yao,
Saya khawatir saya tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Lancang. Saya tidak kenal anak-anak. Apa yang kamu tahu? Wah, beraninya kamu menantangku. Anda mengatakan itu. Kesetiaan memang tidak enak di telinga, tapi maukah kamu mendengarkan? Wah, menurutku kamu benar-benar membutuhkan seseorang untuk meneleponmu. Orang yang sombong. Nona Bai, bawa orang ini. Tidak diterima di sini. Nona Yo. Apapun. Karena kamu tidak mengenal siapapun. Lalu aku pergi. Ayo pergi. Orang ini. Dia sebenarnya tahu tentang jarum kebangkitan 9 putaran. Apakah dia ada hubungannya dengan sekte medis ilahi? Jangan khawatir tentang dokter keajaiban bunga. Dia hanyalah anak yang bodoh. Oh, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kakak, kenapa kamu baru saja menghentikanku? Anda harus membiarkan saya memberinya pelajaran. Tidak ada yang akan datang kepada kita untuk dipamerkan. Mereka semua telah menipu keluarga Yao kami. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Tingting. Oke. Kakek sakit parah sekarang. Hanya saja, jangan menimbulkan masalah. Apa yang kamu takutkan? Ada dokter ajaib di sini. Pemulihan kakek sudah dekat. Saudari Ye. Maaf. Menyebabkan Anda ditanyai. Tidak apa-apa. Kakak Ye terlalu khawatir. Saudaraku, lakukan sesuai keinginanmu. Orang tua dari keluarga Yo adalah paman dan cucu saya. Tapi kamu tidak sabar. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan penglihatan, pendengaran, bertanya dan merasakan. Harapan juga merupakan semacam kesenangan belajar. Orang tua dari keluarga Yo terlihat sangat tidak normal. Apa situasi spesifiknya? Sulit untuk mengatakannya. Air di sini dalam. Pengingat Feng Shui Yo Lao Gui telah berlaku. Namun keluarga Yo mengundang inkarnasi Hua Chuntang. Ini adalah cerita yang bagus. Ini bukanlah hal yang baik. Bagaimana aku bisa berurusan denganmu? Tetapi saya mendengar bahwa jika Anda tidak ingin berkata apa-apa, Anda akan memohon kepada Kaisar. Itulah keterampilan rahasia sekolah kedokteran ajaib saat itu. Tunggu sampai hantu tua jahat ini membodohi dirinya sendiri. Kita bisa pergi. Hahaha. Maafkan aku. Awalnya aku ingin mendorongmu ke keluarga Yo, tapi aku tidak menduganya. Kakak Ting, jangan khawatir. Setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing. Awalnya, grup Yuemeng ingin mendiskusikan kerjasama dengan keluarga Yo. Bagaimana jika Yo Laoi pergi? Diperkirakan kerjasama tersebut akan kembali ditunda. Plotnya seperti ini. Bagaimana kalau saya tunjukkan pada Tuan Yo lagi? Lupakan saja, tidak perlu, karena tidak ada seorang pun di keluarga Yo yang menghargainya. Lagi pula tidak perlu sentimental. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Bagus. Saudaraku, adikku akan mengirimmu ke sini hari ini. Terima kasih kakak sudah bersikap baik. Jangan terlalu sopan saat mendengarkan saya. Saudari, ada hal lain yang harus kulakukan hari ini. Aku tidak akan makan bersamamu lagi dan aku akan pergi. Bagus. Saudara Jio, kemarilah. Kian Xiao Xiao. Kenapa kamu di sini?
Kenapa kita tidak bisa berada di sini? Jika kami tidak ada di sini, bukankah kami bisa menangkapmu dan rubah betina ini? Ah, sungguh kacau. Kian, kamu tahu. Cinta Platinum Group Yueman. Bukankah aku menyelamatkan putrinya? Tolong bawa aku kembali ke jalanmu. Aku akan mengantarmu kembali dalam perjalanan. Saya juga akan membantu Anda menjawab teka-teki tersebut. Membalas. Oke, Ning Jiangfeng berani keluar dan main-main dengan wanita. Tumbuh besar di sini tidak akan memuaskan Anda. Apa? Apa yang kamu katakan? Jiangfeng sangat mengecewakanku. Hai Jiang Xiaojing. Apa yang kamu sebut ini? Saya lobak besar. Lihat, kamu mengubah adikku menjadi tikus tanah. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Bukan itu saja yang kamu katakan. Mendengus. Ini salahku. Jangan salahkan kamu. Siapa yang kamu salahkan? Yah, aku ingin membantumu. Hei, kecil. Jadi menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Tidak, gadis ini marah. Oh, bagus. Ah dadaku. Hei, aku minta maaf. Aku salah. File apa? Chu Xiao, kau keterlaluan. Kalau begitu aku pergi. Hei, Nona, saya salah. Berhentilah membuat masalah. Tidak cukup tulus. Nona benar-benar salah. Tolong jangan membuat masalah. Merindukan, mari ikut saya. Xiao Uem, mengapa kamu membawaku ke sini? Anda tidak tahu ini. Kakak ipar, izinkan saya bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda memberikan hadiah untuk saudara perempuan saya selama bertahun-tahun menikah? Tidak, itu saja. Saya memberitahu Anda orang-orang yang paling mengenal saya. Jika dia marah padamu, itu bukti dia peduli padamu. Anda dapat membelikannya hadiah dan memberikannya kepadanya. Berikan padanya di bawah tangga. Dia akan memaafkanmu dan ayo pergi. Apakah ada orang yang dapat membantu Anda? Izinkan saya membeli hadiah untuk saudara perempuan saya dan merekomendasikannya. Terima kasih telah melihat model-model ini, yang relatif berkualitas tinggi dan harga terjangkau di toko kami. Apakah ada yang mahal? Apa yang kamu bawa? Apakah kamu punya uang? Pak, ini sebenarnya kualitasnya sangat bagus. Menurut saya, selama itu terlintas dalam pikiran Anda. Jadi kamu bisa menunjukkannya padaku. Anda lihat kopinya keren. Anda lihat, saya rasa mobil ini bagus. Bagaimana menurut Anda? Kelasnya masih agak kurang. Apakah ada yang lebih baik? Ingin yang lebih baik lagi ya? Kalau begitu hanya. Ada yang itu. Anda dapat mengeluarkannya dan melihatnya. Oh, tunggu sebentar. Tuan, ini harta karun kami. Apakah Anda yakin ingin melihatnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah ini 3 juta? Apakah kamu punya banyak uang? Jika tidak punya uang, saya rasa Anda sebaiknya tidak menontonnya. Keluarkan dan lihatlah. Tunggu. Tuan, lihat saja. Ini adalah harta karun toko kami, bernilai 3 juta, cinta kristal. Ini cukup bagus. Bagaimana kalau ini saja? Kakak ipar, jangan bercanda. Ini nilainya 3 juta. Tenang saja. Oh, Tuan Budayo, angin apa yang membawa Anda ke sini? Ada yang ingin Anda bawa hari ini? Aku mengajak pacarku. Wah, ini cantik sekali. Sayang, cepat lihat. Nona, ini sudah kuputuskan untuk kubawa. Siapa yang kau panggil Nona? Sayang, lihat ini. Suka?
Terima kasih. Biarkan saya perkenalkan. Ini adalah tempat kartu identitas kami. Cinta Kristal. Aku ingin berlari. Tuan Yo. Kalung yang kau pegang, aku sudah mengambilnya. Kamu ini, brengsek. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Beberapa hari yang lalu kau datang ke keluarga Yo untuk menipu. Sekarang kau merebut barangku lagi. Apakah kau memang sengaja ingin menyusahkanku? Tuan Muda Yo, kau salah paham. Aku datang lebih dulu. Kau datang duluan, lalu bagaimana? Apakah kau mampu membelinya? Ini adalah harta karun toko kami. Bernilai 3 juta. Hanya orang seperti Tuan Muda Yo kita, yang mampu membelinya. Barang ini bernilai 3 juta. Ya, Tuan Yo, ini adalah Crystal Romance. Anak muda, bukan berarti aku meremehkanmu. Barang ini bernilai 3 juta. Kalau kamu mampu membelinya, aku berikan padamu. Sayang, tapi aku suka. Tenang saja, sayangku. Dia tidak mampu membelinya. Benda ini harganya 3 juta. Dia akan segera pergi dengan malu-malu. Memandang rendah orang lain. Pakai kartu. Pakai kartu apa? Apakah kamu punya uang di kartu? Biarkan dia pakai kartunya. Kartu berhasil diproses. Kode rahasia ditolak. Ini tidak seharusnya terjadi. Jangan banyak bicara. Kemas saja. Sayang, bagaimana ini? Nak, tidak terlihat ya? Liu Jun. Kalau begitu, serahkan kalung ini padaku. Aku tidak akan menuntutmu atas kejadian beberapa hari lalu ketika kau datang ke rumah kami dan berpura-pura. Kau yakin ingin kembali berurusan denganku? Masih bengong ngapain? Mau kubungkuskan? Sama sekali tidak ada pertunjukan. Sayang, kita pergi. Baik. Apa? Jangan sentuh aku. Tidak, tidak, maaf. Kakak iparku kaya. Kan sudah kubilang tidak akan kubohongi kamu. Nanti kakak pasti senang sekali kalau melihat Crystal Love, kasih kristal. Aku yang bermain adalah gaya pantai barat. Gaya pantai barat yang benar-benar murni. Kau tidak mengerti, biar kuberikan pelajaran padamu. Nak, ku dengar kau tidak tahu aturan ya? Kalian ini siapa sebenarnya? Istri saudaraku sangat takut. Gadis kecil yang cantik. Jangan duduk. Nanti setelah urusan selesai, bawa gadis kecil ini pulang untuk bermain. Bermain sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saya beritahu kalian ya, suami kakak saya sangat hebat. Jangan macam-macam ya kalian. Huo suka sekali meledakkan secara sembarangan. Hahaha. Jangan tertawa lagi. Katakanlah. Kita bicarakan apa yang akan kita lakukan. Jangan salahkan kami. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu. Yo Yugo yang menyuruhmu datang. Berhenti bicara omong kosong. Ayo, berikan aku sesuatu. Akhiri lebih cepat. Masih bisa bermain-main dengan gadis kecil itu. Hahaha, ayo.
Kakak salah paham. Kakak, ini semua kesalahpahaman. Hanya dengan kemampuan sekecil ini kau masih ingin mencariku? Kan sudah kukatakan padamu, kakak iparku sangat hebat, kau tidak mendengarkan. Sekarang menyesal, kan? Di mana Liu Yubo? Bawa aku menemuinya. Kakak. Kakak, kakak, kakak. Kakak, kakak. Aku di sini. Aku di sini. Ayo. Dua jangan marah-marah lagi ya. Aku sudah menyuruh si Ahu untuk menghajarnya. Aduh anakku ini, kau memang narsis, sayangku. Terima kasih ya. Tetap saja kau yang bersalah. Tuan muda, ayo pergi. Ada apa ini? Tuan muda, saya Li Kuo. Kalian belum menemukannya? Penjaga, ada apa ini? Orang ini sangat terampil bela dirinya. Semua saudara seguruan Xiao Guoshi dikalahkan olehnya. Apa? Jangan mendekat. Ku beritahu kau, aku adalah putra sulung keluarga Su. Aku tidak peduli kau putra siapapun. Mengusikku akan membuatmu membayar harganya. Kau mau ngapain? Apakah ada yang memberitahumu bahwa kau akan mengalami kecelakaan hari ini? Jiang Feng si brengsek itu kemana? Tidak tahu. Jiang Feng si brengsek itu semakin tidak tahu diri. Bahkan tidak pulang ke rumah. Memang benar-benar sampah. Ibu, bisakah kamu tidak banyak bicara? Telepon siapa itu? Kenapa tidak dijawab? How you? Kenapa telepon ini juga tidak kamu jawab? Halo, how you? Kian-Kian ada di rumah. Kamu langsung datang ke rumah saja. Baik, baik. Bu, ibu menyuruh dia datang ke rumah untuk apa? Kian-Kian itu semua ibu yang bilang kamu. Saat kakekmu masih hidup, beliau ingin kau menikah dengan Jiang Feng. Aku tidak setuju. Jiang Feng itu orang tidak berguna. Apa gunanya? Kau masih muda sekarang. Cerai saja. Bu, saya rasa nomor ini bagus. Muda dan cakap. Bu, aku akan membukakan pintu. Aduh, how are you? Cepat 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 masuk. Ayo cepat 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 masuk. Bu, ayo. Haha. Haha, ayo duduk, ayo duduk. Kian-Kian dan Haoyu sudah datang. Cepat tuangkan segelas air, ya. Nak, kamu ini. Tante, tidak usah, saya tidak haus. Tentang kejadian Haoyu meminta permen waktu itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Semua gara-gara Jiang Feng, orang tidak berguna itu, yang menyakitimu. Setelah diganggu oleh pasien-pasien kasar itu. Tidak akan pernah, Bu. Diamlah. Lihatlah betapa baiknya Haoyu. Dia tidak hanya tidak mempermasalahkan kelalaian kita waktu itu, tetapi juga datang langsung untuk menemuimu. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Kian-Kian, aku terakhir kali ditipu oleh bajingan Jiang Feng itu. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Halo. Apakah ini dokter yang menangani pasien dari klinik Shou Xiaoyao? Saya.
Saya adalah direktur rumah sakit kota. Sudah lama saya mendengar tentang keahlian Dr. Chu yang luar biasa. Saya ingin menanyakan apakah Dr. Chu bersedia bekerja di rumah sakit kami. Posisi ini sudah terdaftar. Tergantung Dr. Chu apakah tertarik atau tidak. Rumah sakit. Ya. Jika sudah memutuskan, kapan saja datang ke rumah sakit untuk menemui saya. Baik, baik. Rumah sakit kota. Rumah sakit kota? Ada apa? Baru saja direktur rumah sakit kota menelepon saya dan meminta saya untuk mulai bekerja di rumah sakit kota minggu depan. Masih ada daftar gaji juga. Aduh. Benar-benar. Semoga kakekmu memberkatimu. How you, Kian? Apakah kamu yang mengatur agar mereka bekerja di rumah sakit kota? Kukira begitu juga. Kau adalah ahli dari rumah sakit kota. Membantu Kian bukanlah hal yang sulit bagiku. Hahaha. Benar. Ya, mudah sekali. Hubunganku dengan direktur sangat baik. Satu posisi saja. Mudah kok. Hahaha, benar kan? Kian, lihatlah. Haoyu sangat baik padamu. Kenapa belum cepat-cepat terima kasih padanya? Ibu, aku sudah pulang. Kau ini sampah. Pergi kemana? Tidak ada yang kau pelajari. Malas sekali, ya. Memangnya kamu pelik sekali. Ibu, lebih baik sedikit bicara saja. Aku baru saja pergi bersama kakak ipar untuk membelikan hadiah untuk kakak perempuan. Hadiah apa yang dibelinya? Semuanya barang yang tidak berharga. Berbeda sekali dengan Haoyu kita. Dokter spesialis rumah sakit kota. Dengan mudahnya mendapatkan uang. Haoyu ini untuk urusan pekerjaan Kian, tidak sedikit uangnya. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Yang penting Kian senang saja. Benar? Bibi, hari ini aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk Kian. Aduh, Haoyu. Kian bisa masuk rumah sakit kota. Berkat bantuanmu, tidak perlu lagi kau menyiapkan hadiah. Ibu, kau bilang Kian masuk rumah sakit kota? Lalu menurutmu bagaimana? Barusan direktur rumah sakit kota bahkan menelepon Kian secara langsung. Ini semua berkat bantuan Haoyu. Bantuan ini mungkin tidak bisa dia berikan. Apa yang kau katakan? Sampah. Bukan karena bantuan Haoyu. Apakah kau? Benar. Memang aku. Benar kan, Wang Haoyu? Aku kakak iparmu. Kakak ipar bilang dia yang membantu. Pasti dia yang membantu. Kau gadis kecil yang menyebalkan. Dia sudah merayumu dengan apa? Dia itu sampah. Seumur hidup bekerja serabutan di rumah kita. Apa kemampuannya sampai kakakmu bisa masuk rumah sakit kota? Tante itu. Lihat, apa yang sudah kusiapkan untuk Kian. Wang Haoyu, apa yang kau lakukan? Aku tahu ini agak menyedihkan. Tapi aku tidak mengatakan adikku. Menikahiku. Kian, lihatlah. Haoyu sangat baik padamu. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Sahabat masa kecil. Dia sangat mencintaimu. Bu, apa yang kau katakan? Wang Haoyu, ku bilang padamu, aku tidak mungkin menikah denganmu. Pertama, aku tidak menyukaimu. Kedua, aku sudah menikah. Tolong hargai dirimu sedikit, ya? Kian, apakah kamu masih menganggap aku ibumu? Selama ini aku selalu memikirkanmu. Kamu malah seperti ini. Apa yang baiknya? Jika bersama Haoyu, aku tidak akan mengkhawatirkan pernikahan yang tanpa dasar. Benar sekali, Kian. Di titik mana aku sebenarnya tidak lebih baik darinya? Omong kosong. Lihat cincin ini, aku memesannya khusus untukmu. Bernilai 200.000. Hanya cincin ini saja. Orang tak berguna itu, meskipun bekerja 3 tahun pun dia tidak mampu membelinya. Cincin 200.000 yuan sungguh menyebalkan. Xiao tidak punya kerah di sini. Xiao benar. Apa hebatnya hadiah 200.000 yuan itu? Singkirkan saja barang rongsokanmu itu. Jangan tertawa di sini. Bibi. Biarkan saja dia membukanya dan melihatnya. Dan biarkan semua orang melihat apa yang sebenarnya telah dia siapkan untuk Kian. Baiklah,
Akan kuperlihatkan padamu, Ibu. Kalung kristal ini bernilai 3 juta. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kau tidak mengerti barang bagus. Jangan sampai kau menganggap barang rongsokan sebagai harta karun. Rongsokan. Ini baru saja kubeli bersama kakak ipar untuk kakakku. Ada struknya juga. Lihat, 3 juta, bisakah kau membelinya? 3 juta. Jiang Feng, kau merampok bank? Ayah, aku tidak merampok bank. Kau ini orang tidak berguna. Bekerja di toko obat, gaji bulanannya hanya beberapa ratus. Dasar kamu, beli barang semahal ini. Ah, aku tahu. Iya iya iya. Bu, how you? Bu, sudah kukatakan, aku pergi bersama kakak ipar. Kau diam saja, tidak ada how you. Kakakmu, apakah dia bisa masuk rumah sakit kota? Dia tidak memberitahumu. Memberitahu apa? Bibi, aku lupa memberitahumu. Ada sebuah rumah sakit swasta yang menawarkan gaji besar padaku. Aku sudah pindah dari rumah sakit kota ke rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta, iya, 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 iya. Rumah sakit swasta bagus. Pendapatannya lebih banyak. Sekarang kamu dapat berapa banyak? Tidak banyak, tidak banyak. Tante itu hanya mendapatkan sekitar 1 juta setahun. Gaji tahunan 1 juta loh. Suami, lihat saja dia. Gajinya 1 juta setahun loh. Kamu, cepatlah cerai. Jangan sia-siakan hubungan kekeluargaan kita. Wang Haoyu. Kulitmu tebal sekali. Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan menelepon Tuan Bai, atasan Yumen. Kau dan aku. Apa maksudmu aku? Kamu lagi dan lagi. Dan 3 hal menantang keuntungan saya. Kalau begitu saya tidak perlu memberikannya kepada Tuan Bai sekarang. Sehat. Saya ingat itu. Kian. Saya masih punya rapat. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Saya pergi dulu. Pergilah kau. Kenapa pergi begitu saja? Suamiku, kemari sebentar. Saya ada urusan denganmu. Oh, baik. Kakak ipar. Kalian. Aduh, ibu, jangan terlalu khawatir. Kakak ipar sangat mampu. Jangan sentuh aku. Bukan barangku, aku tidak menginginkannya. Ambil kembali. Ambil kembali. Mau dibawa kemana? Kalung kristal love ini hanya satu-satunya. Jika saya tidak salah ingat, beberapa hari yang lalu dia masih berada di toko perhiasan Bai Jingjing. Ini yang saya beli dengan uang saya. Kamu sudah bekerja di apotek kami selama 3 tahun. Gaji kamu setiap tahun. Apakah saya tidak tahu? Saya rasa sejak kamu mengenal Bai Tingting, kau berubah sekali. Aku tidak mengerti. Presiden Direktur UMI Group yang terhormat. Melihat kelebihanmu yang mana sih? Aku dan Kak Ting tidak seperti yang kau pikirkan. Kak Ting memanggilku dengan sangat akrab. Bukan istri. Ini benar-benar yang ku beli dengan uangku. Sayang, jangan marah ya. Aku tidak menipumu. Benar-benar. Ini ku beli dengan uang hasil kerjaku untuk berobat. Aku bersumpah aku. Sudah-sudah. Aku percaya padamu. Kalau begitu jangan marah lagi. Tapi jika aku melihatmu bersama wanita lain lagi, aku tidak akan. Tidak akan, tidak akan, tidak akan. Kalungnya, kau bilang akan memberikannya padaku, kan? Kalungnya. Baiklah. Xiao Feng, kau menyebalkan. Berikan padaku.
Kakek! Kakek! Ada apa denganmu, kakek? Cepat pergi ke rumah Bu Huakun. Bu Huakun segera datang kok. Bu Huakun segera datang. Hua Chenyu, cepat datang dan lihat kami. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Tuhan. Aku jelas-jelas telah mengumpulkan energi kehidupan untuknya. Pergilah. Biarkan aku memeriksa kondisinya sekali lagi. Kemarin kondisi kakek membaik. Mengapa hari ini tiba-tiba? Hua Chenye. Penyakit Tuan Yao tidak semudah itu disembuhkan. Apalagi jarum 9 putaran untuk menghidupkan kembali yang kau gunakan sepertinya. Tidak beres. Omong kosong. Mengada-ada. Hua Chenye. Jika kau menggunakan metode ini untuk mengobatinya, Tuan Yao mungkin tidak akan hidup lebih dari 3 tahun lagi. Tidak mungkin. Apa gunanya? Ya, ya. Hei, ada apa denganmu? Kenapa masih terluka? Jangan tanya lagi, Kak. Hei, kenapa kamu keluar? Bagaimana keadaan kakek? Memburuk lagi. Memburuk. Bagaimana mungkin? Bukankah Dokter Jenius sudah memeriksanya? Aku juga tidak tahu. Kalau begitu, jika kau ikut aku keluar, mau pergi kemana? Mau cari Jiang Feng. Kenapa Jiang Feng? Apakah ada yang memberitahumu? Kak, kakak cari dia buat apa? Saya baru saja menelepon Bai Ting Ting. Anaknya sudah sembuh. Itu Jiang Feng Tutu. Anaknya sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Bukankah Hua Chanyi mengatakan bahwa anak Bai Ting Ting tidak ada harapan? Jadi kamu tahu kenapa aku cari pacar, kan? Ayo, SIS. Jiang Feng anak ini ternyata seorang dokter hebat. Ini masalah besar, SIS. Hei, sayang. Ingat makan siang, ya. Saya sedang menunggu makanan sekarang. Jiang Feng. Kalian berdua benar-benar tak bisa lepas, ya? Dan kamu, anak muda, bagaimana? Masih ingin aku bantu melonggarkan ototmu? Jiang Feng, kami datang hari ini untuk meminta bantuanmu. Tidak mau membantu. Tidak ada waktu. Jiang Feng, berhenti. Bukankah hanya beberapa hari yang lalu aku hanya menegurmu sedikit? Lagi pula aku tidak melakukan apapun. Sebagai seorang pria dewasa, janganlah pelit seperti itu. Aku lupa diriku sendiri. Adikmu, Ju Yuguo, akan menyuruh orang untuk mematahkan kakiku. Tahukah kau? Apa? Ada apa? Kakak, ini semua kesalahpahaman. Xiao Feng, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan adikku. Tetapi aku meminta maaf atas apapun yang telah kulakukan untuknya. Kuharap kau dapat menyelamatkan kakekku. Jika kakekku bisa sembuh, keluarga Yao kami bersedia membayar berapapun harganya. Berapapun harganya? Seperti apa? 10 juta? Katakan saja. 10 juta. Banyak sekali uangnya. Tapi kami memanggilmu, Feng. Feng, kumohon. Jika kau bisa menyelamatkan kakekku, kau bisa meminta apa saja. Kakak. Diam. Bukankah seharusnya suamimu yang bermasalah? Kakak, Orbang, depending on contest, next clarification. Kejadian kemarin memang salahku, saudara. Maafkan saya. Jangan ikut-ikutan ribut denganku. Kamu memang bisa bertahan dan fleksibel, ya.
Tapi sekarang saya buru-buru, harus masak untuk istri saya. Tidak ada waktu, lain kali saja. Hei, Jiange, Jiange. Kak, kalau begitu bagaimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Bagaimana aku tahu harus bagaimana? Bukankah kamu yang membuatnya marah? Penyakit kakek, tidak bisa ditunda lagi. Kau masuk dulu dan lihat. Aku tidak peduli cara apa yang kau punya. Pastikan Fang Wei menyelamatkan orang itu. Ada apa ini sih? Kakak, tunggu aku. Kak Zhang. Zhang 11. Kemarin itu salahku, kakak. Aku salah, mataku buta, tidak mengenali Gunung Tai. Tolonglah, bantu kakek saya. Keluarga Yao kami tidak bisa tanpa kakek. Kak Zheng. Jiang Shenyi, sudah cukup merepotkan. Sudah kubilang aku ada urusan. Jiang Shenyi, aku mohon padamu. Tolonglah, selamatkan kakekku. Jika aku tidak bisa membawamu kembali, kakakku akan membunuhku. Kau ini anak dari keluarga besar. Seperti anjing yang mengikuti majikannya. Kakak Jiang, selama kau bersedia menolong kakekku, apapun yang kau katakan, aku akan menerimanya. Ayo, ayo, Kak Jiang. Mau kemana? Selamatkan kakekmu. Akan kau selamatkan atau tidak? Selamatkan. Selamatkan. Ayo pergi. Terima kasih. Kakak, silakan masuk. Yo Yugo, jangan diproses. Semakin sulit, bukan? Hai, Kakak Kiang. Aku akhir-akhir ini merasa ada yang tidak beres saat pulang ke rumah. Dia bilang tidak bisa menemukan penyebabnya. Begitu dikatakan, halaman rumah kami memang lebih dingin daripada di luar. Baru-baru ini, apakah tanah di sekitar rumah pernah membeku? Tanah beku. Sepertinya pernah membeku. Bagaimana bisa villa keluarga kita mengalami masalah? Kita bicarakan setelah penyakitnya sembuh. Jangan buru-buru. Kakak, aku sudah mengundang Dokter Jiang. Bagus sekali. Karena Dokter Jiang sudah datang, maka aku tenang sekarang. Nona Yo. Mengapa kau memanggil orang brutal ini lagi? Kondisi kakek Dokter Hua sekarang semakin memburuk. Aku pikir jika Dokter Jiang punya cara. Aku ingin mencobanya. Omong kosong. Sekarang hanya jarum 9 putaran untuk menghidupkan kembali, yang masih bisa memperpanjang nyawa. Tapi orang gila ini akan ikut campur. Kalau begitu, aku akan menyerah untuk diobati. Dokter Hua. Apa yang dikatakan Dokter Hua benar. Menurut rencana Tuan Kakek sekarang, memang hanya dengan menggunakan jarum roh putar yang lengkap bisa menyelamatkan nyawa. Kamu tahu tapi masih berani sembarangan. Hua Chenye, jika saya tidak salah. Jarum pemulihan 9 putaran, kamu sudah menguasainya. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu tahu tentang jarum pemulihan 9 putaran. Coba saja. Siapa kamu? Sepertinya kamu sedikit berwawasan. Tolong kalian keluar. Tunggu sebentar di luar. Oh, kalian keluar. Kalian keluar. Keluar. Lebih baik keluar dulu. Dokter Jiang, tolong. Nona Yo, jangan sungkan. Istirahatlah dulu. Nanti saja. Formasi 9 putaran jiwa yang lengkap. Dokter Jiang, bagaimana keadaan penyakit kakekmu? Kakek sebenarnya keracunan.
Keracunan. Jangan lepaskan. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Aku sudah membersihkan semua racun dari tubuh kakek. Dan aku akan memberikan jarum 9 putaran untuk menghidupkan kembali lagi, sekitar setengah jam lagi. Kakek seharusnya sudah bangun. Apakah itu berarti kakek saya akan sembuh? Tidak apa-apa. Luar biasa, luar biasa. Dokter Jiang benar-benar layak mendapat julukan dokter ajaib. Ayo masuk dan lihat. Tuan tua itu harusnya sudah bangun sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih, Dokter Jiang, terima kasih. Xiao Yong. Aku ingin tahu, apa hubunganmu dengan klan dewa? Aku adalah pewaris generasi ke-19 dari sekte Dokter Dewa. Guru di atas, mohon terima sujudku. Apa yang kau lakukan? Kakak senior tidak tahu. Orang biasa ini pernah mendapat petunjuk dari Dokter Dewa Feng. Oh, jadi begitu. Maka Dokter Dewa Hua memanggilku seperti itu juga tidak salah. Jangan panggil saya Dokter Sakti, panggil saja saya Xiao Hua. Kakek Dokter Jiang sudah sadar, beliau ingin bertemu denganmu. Baiklah. Silakan, Paman Guru. Kakek. Beliau adalah Bibi Jiang. Baik. Bibi Jiang, saya sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tuan Ju, jangan sungkan. Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang adalah kewajiban seorang dokter. Aku mendengar dari Kong Er. Dokter Jiang mengatakan aku tidak sakit. Benar, kau diracun. Dan mereka memanfaatkan medan magnet Feng Shui di sini untuk menyembunyikan racun itu. Sekarang kedokteran sulit menemukannya. Alam pun tak mampu memberantasnya. Racun ini tersembunyi sangat dalam. Sekarang kedokteran sulit menemukannya. Alam pun tak mampu memberantasnya. Jadi begitu rupanya. Saya mendengar dari cucu saya yang tidak berguna ini, bahwa kebun kita ini bermasalah. Sebenarnya, sejak pertama kali saya memasuki rumah keluarga Yo, saya sudah merasa ada yang tidak beres. Di sini, tumbuhan tidak berangin. Tata letak Feng Shui-nya sangat. Ketika kebun ini dibangun dulu, kakek sudah meminta bantuan master, sudah memeriksa Feng Shui dan situasinya. Mengapa masalah ini bisa muncul tiba-tiba? Saya khawatir ada yang mengubah Feng Shui. Dokter Jiang, karena Anda bisa melihat masalah ini, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Buah persik. Ambil vas bunga itu. Kok ada uang logam di sini? Jangan disentuh. Dialah yang merusak uang logam ini. Dokter Jiang, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tidak bisa. Oke, Feng Shui di sini sudah hilang semua. Kenapa aku merasa agak lebih hangat ya? Tubuh Tuan Yo baru saja pulih. Saya tidak akan mengganggu lebih lama. Nanti saya akan datang berkunjung lagi. Baik, baik, baik. Ahli pengobatan Jiang memang muda dan berbakat. KR. Tolong antar ahli pengobatan Jiang, ya. Baik, kakek. Ahli pengobatan Jiang, silakan ke sini. Tak disangka Dewa Pengobatan Jiang memiliki kemampuan seperti ini. Nona Yo, Anda terlalu memuji. Perihal beberapa hari yang lalu, Dewa Pengobatan Jiang. Cepat. Aku sudah tahu. Dewa Pengobatan Jiang tidak akan mempermasalahkan hal kecil dari seorang wanita sepertiku. Bagaimanapun juga, kali ini saya berterima kasih atas bantuanmu untuk penyakit kakek saya. Nih, ambillah ini. Di dalamnya ada 20 juta. Anggap saja sebagai persiapan untukmu. Nona Yo, 20 juta terlalu banyak. Dokter Jiang, ini sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan keluarga Yo kami. Bagaimana? Dokter Jiang berharap saya menggunakan cara lain untuk mengobati. Tidak, tidak. Dokter Jiang. Awalnya saya sudah mengatakan,
Selama kau bisa menyelamatkan saya, kakek akan membalas budi dengan cara apapun. Dokter Jiang, bagaimana kalau kau pertimbangkan lagi? Saya sudah menikah. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Xiao Shenyi bersama KR tapi masih melihat ponselnya. Kenapa KR? Apakah aku belum cukup menarik? Tidak, Nona Yao sangat cantik. Jiang Xiaoyi, tawaran saya sebelumnya, kau benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? KR memang sangat ingin melihat kemampuanmu yang lain. Nona Yao, aku benar-benar sudah menikah. Baiklah, tidak menggodamu lagi. Katakanlah, kemana kau akan pergi? Aku akan mengantarmu. Bagaimana? Menyesal? Tidak apa-apa, bisa juga dianggap serius. Nona Yao, saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Kau ini sampah, kenapa datang? Masih belum cukup memalukan. Ya, Bu, saya yang menyuruhnya datang. Sudah tidak pagi lagi, cepat masuklah. Apakah kamu sudah siap? Ibu memang sudah memiliki pendapat buruk tentangmu. Masuklah dan jangan banyak bicara. Aduh, kakak perempuan, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kami kembali terlambat. Kerabat akan datang. Cepat dan duduk. Datang tepat pada waktunya. Kami baru saja membicarakanmu. Ahaha. Semua orang ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Apa yang salah? Ini adalah calon menantu laki-laki saya, Chen Ming. UPS. Bakat yang luar biasa. Dan Qin King benar-benar pasangan yang serasi. Pria dan wanita yang cocok. Kata kakak Jing ada benarnya. Keluarga kami, Chen Ming, adalah ketua dari grup Muei. Haha, grup Muei, saya tahu. Katanya, yang mendukungnya adalah keluarga Yo. Itu perusahaan besar ya. Oh. Sama-sama, kau ini istri barusan kan? Bagaimana kau bisa sesopan ini? Kau terlalu rendah hati. Kamu terlihat sangat rendah hati. Tampan dan rendah hati. Oh, benar, Bu. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Subjek, aku sudah menyiapkan hadiah khusus untukmu. Itu keinginan Bibi, agar kau mati. Bu, gelang ini dibelinya dari lelang. Sangat berharga. Di mana? Hanya sekitar 33 juta. Chen Ming, terima kasih ya. Tante, terima kasih kembali. Kalian bukan keluarga kan? Saudari, kamu sangat beruntung. Menantu yang baik. Seperti sampah keluarga kami. Iya, sebuah gelang harganya 300.000. Benar-benar iri pada kakak yang lebih tua. Benar-benar iri. Siapa ya? Bukankah kakak bilang itu anak perempuanmu? Cantik ya? Bagaimana dengan menantumu? Datang. Mari kita semua merayakannya bersama. Anak laki-laki yang berulang tahun. Datang. Bibi, semoga kamu bahagia seperti Laut Timur. Gunung Shoubinan. Selamat ulang tahun wanita tua. Selamat ulang tahun. Bersorak-bersorak. Bersorak-bersorak. Gunung Shoubinan. Perlakukan saja kamu dengan makanan. Mengapa, sayang? Ini adalah menantu dari gadis kami Kian-Kian. Sebuah pemborosan. Saya hanya menghabiskan sepanjang hari makan dan minum di ruang pengobatan gratis. Dia masih harus menyelamatkan ibunya dan membesarkannya. Menantu saya ada di sini. Aku iri padamu. Haha.
Jadi seperti saudara. Ini sangat lucu. Saya melihat saudara Jiang begitu tenang dan tenang. Saya pasti sudah menyiapkan beberapa yang berharga. Apakah ada hadiah mahal? Kakak dan adik, kalian harus lebih perhatian. Chen Ming, berhenti bicara. Dia adalah sampah di keluarga Chu kami. Dari mana Anda mendapatkan uang untuk memberi saya hadiah? Tidak peduli apa, Jiang Feng tetaplah suamiku. Apakah itu pantas untuk Anda katakan? Kian, kenapa kamu berbicara mewakili sampah ini? Ibu Jiang Feng merasa malu. Bukankah kita malu? Selain itu, Jiang Feng menyiapkan hadiah untuk Chun Feng. Karena semua orang ingin melihat hadiah yang saya siapkan. Kalau begitu aku siap. Apa ini? Mengapa begitu tua? Anda tidak mungkin mengambilnya dari suatu tempat, bukan? Omong kosong. Inilah saya di jalanan hutan. Ya. Berapa biayanya untuk Anda? Tidak perlu uang. Beli sesuatu, berikan sesuatu. Anda juga dapat mengambil sesuatu secara gratis. Kamu sengaja membuatku malu. Xiuqin. Anda juga perlu menjaga anggota keluarga Anda dengan baik. Hanya ini yang tersisa dari pesta ulang tahunku. Bukankah ini Chen Xiaohan yang membujukku? Jangan meremehkan hal ini. Meskipun hal ini tidak memerlukan biaya, tapi itu berharga. Hahaha. Mendengar aturannya, saya mendengar Anda seorang dokter, benar kan? Jangan sibuk sana-sini. Saat orang lain melihatmu, bukankah ada orang di sampingmu? Apakah kamu bebas? Lihatlah dan lihat betapa bodohnya Anda. Hahaha. Bai Tingting, ketua grup Yueman, tiba. Grup Vietnam ini. Apakah Anda di sini untuk merayakan ulang tahun Anda? Mustahil. Saya mendengar bahwa ulang tahun Nyonya Chu adalah hari ini. Datang untuk memberi selamat. Saya tidak mengganggu siapapun, kan? Tuan Bai terlalu sopan. Kamu benar-benar datang ke sini untuk merayakan ulang tahunmu. Menurut Anda, apakah ada martabat jika mengizinkan Tuan Bai datang untuk merayakan ulang tahunnya? Tak perlu dikatakan lagi. Itu pasti Chen Ming. Sayang. Set ini selalu licin. Tentu saja bagus. Saya baru saja mengatakan bahwa Tuan Bai harus jujur dengan wajahnya. Tuan Bai, Anda terlalu sopan. Itu akan datang. Dan memberiku begitu banyak hadiah mahal. Saya pikir Anda salah. Aku di sini bukan karena kamu. Itu karena Tuan Jiang. Tuan Jiang. Tuan Bai. Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Chu. Dari mana Jiang berasal? Kakak Ting. Kamu terlalu baik. Terima kasih, saudaraku, tidak sakit. Saya hanya bisa menyembunyikan wajah saya ketika saya datang. Tuan Bai tidak bisa melupakannya dan menampar wajah saya. Menampar wajahmu tidak masuk hitungan. Tapi kamu, sungguh tidak memalukan bagiku. Saya akui bahwa grup Vietnam sangat kuat. Namun karena pemborosan ini Tencent menghui grup. Apakah menurut Anda itu pantas? Apakah grup Mui hebat? Hanya karena kamu menyebutnya sia-sia. Saya pikir grup Mui tidak perlu ada. Saya tidak punya koin? Oke, terserah Anda. Tidak ada yang memanggilmu ke sini. Berhenti. Sayang. Salah?
Begitulah cara dia mempermalukanku. Saya datang ke sini khusus untuk mempermalukan Anda. Pan Jingjing, apakah menurutmu kamu sangat kuat? Itu diriku sendiri. Kami adalah kelompok. Aku takut padamu, dasar brengsek. Negara saya, Wei, sangat bijaksana. Anda ingin melakukan sesuatu yang salah. Aku bilang kamu sakit, kan? Awalnya, Tuan Jiang sudah berbicara, tetapi saya tidak ingin mengenal Anda. Jika Anda terus keras kepala, saya tidak akan kembali ke grup. Cah. Maka kita tidak akan kembali. Yang menyelidiki Anda. Dia tidak memilikinya, tapi bagaimana denganku? Kakak Fen, kenapa kamu ada di sini? Cheng Ning, kamu penakut. Grup Wei Anda tidak lebih dari sebuah grup selama periode Youzan kami. Beraninya kamu memperlakukan keluarga You dan N kami seperti ini? Dermawan keluarga You merasa menyesal. Maksudmu dia? Omong kosong. Aku adalah dia. Apakah aku kamu? Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Oke, saya melihat grup Wei Anda tidak lagi memiliki kontrak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kakak perempuan, kakak perempuan. Saya harus berterima kasih. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, mari kita makan malam bersama malam ini. Hanya kamu dan aku. Nona, dia adalah suamiku. Benarkah? Kenapa kamu tidak tiba-tiba mengatakan sesuatu padanya ketika dia sedang dipermalukan tadi? Iya kakak. Saya tidak berbicara tentang Anda sebagai orang luar. Bahkan saudaraku Jiang Feng. Dan kamu, sebagai orang favoritnya. Saya. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Kian-kian, orang lain telah baik padaku, kan? Mereka benar. Saya tidak cukup percaya. Ai Jiao. Saudari Jiao, mengapa kamu mencariku? Senyum. Kakak, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Jadi begitu. Itu yang baru, kan? Oke, tunggu. Saya akan membantu Anda menghadapinya segera. Tidak. Siapa itu? Mengapa? Kecil. Apakah menurutmu aku tidak cukup baik untuk Jiang Feng? Saya dulu tidak menyukainya karena dia pengecut. Tidak menjanjikan tapi sekarang dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi saya mulai takut pada orang bernama Jiang ini. Tampaknya berbeda dari sebelumnya. Saya tidak ingin kehilangan dia. Tapi sekarang gadis-gadis di sekitarnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yo care by Ting Ting. Aku tidak secantik mereka dan aku sering menyakitinya. Dia berani. Saudari, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu lebih cantik dari mereka semua. Benar-benar. Tentu saja sangat indah. Apa salahnya memuji Jiang Feng? Oke. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo, aku akan mengajakmu berbelanja untuk bersantai. Oke. Ayo pergi. Ayo makan. Mengapa Anda membawa saya ke sini, Tuan? Habiskan. Jika suasana hati Anda sedang buruk, konsumsi saja. Pergi berbelanja pakaian. Wah kakak, gaun ini pasti akan terlihat bagus untukmu. Wah, kenapa banyak sekali? Sama seperti itu. Adik perempuan, tolong bantu aku melepas gaun ini. Kami ingin mencobanya. Si kecil 7, tinggalkan mereka sendiri. Saya tidak mampu membelinya sama sekali. Kita harus mencoba pakaian di sini.
Aturan macam apa ini? Ini adalah aturan kami. Jika Anda tidak mampu membelinya, pergilah ke kesejahteraan. Anda harus mencoba pakaian ini. Apa aturanmu? Ini adalah aturan kami. Jika Anda tidak mampu membelinya, pergilah ke sebelah. Apa katamu, orang kampung? Bagaimana? Masih ingin mengambil tindakan? Sangat kasar. Saya tidak tahu berapa kali saya melihat orang seperti Anda dalam sehari. Jika Anda tidak mampu membelinya, masuklah dan cobalah. Halo, Zhang Feng, istrimu akan diintimidasi. Cepat kemari, kamu ada di mana? Kirimkan padaku dan segera datang. Bagus. Tunggu dan lihat saja. Kamu membuatku takut setengah mati. Saya sangat takut. Saudari, menurutmu ini apa? Kalian berdua membuatku kesal sampai mati. Meskipun manajer toko saya bertindak terlalu jauh, tapi jangan membuat masalah pada dirimu sendiri. Mengapa kamu meminta masalah? Bagaimana itu bisa terjadi? Benar-benar? Kamu adalah hantu baginya. Saya tidak peduli. Dia menindas saya dan saudara perempuan saya hari ini. Anda membeli toko ini hari ini. Mengusirnya. Apa yang harus dibeli? Nada yang keras. Tahukah Anda siapa pemilik toko kami? Grup Yueman. Senilai 30 juta, paham? Anda bilang toko Anda milik Yueman Group. Takut kenapa? Keluar dari sini jika kamu takut. Bernilai 30 juta ya? Oke, aku akan membelinya. Aku bilang kamu sakit. Itu 30 juta, bukan 3.000. Kartu setoran Zizi. Kenapa kamu punya kartu Zichun? Saya membeli dari toko ini. Guru, saya akan segera ke sana. Anda pergi dan menutup perusahaan. Perusahaan, orang-orang baik. Manajer, saya tahu saya salah. Aku pergi. Diam. Pak, tidak apa-apa jika Anda menjaganya. Mengapa kamu ingin aku memberitahumu bahwa kakak iparku masih sangat mencintaimu? Kapten, apakah kamu masih marah padaku? Jangan percaya apa yang dikatakan Yo dan yang lainnya. Aku bersumpah. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu adalah satu-satunya istri dalam hidupku. Lidah yang fasih. Idiot, kenapa kamu tidak mengatakannya dengan cepat? Kakak perempuan tertua. Saya mendengar bahwa keluarga Yo tiba-tiba mengirim seseorang untuk hadir sekarang. Kecuali pesta ulang tahun Taijun, saya juga menyiapkan souvenir. Keluarga Chu. Menurut penyelidikan kami, keluarga Chu baru saja menjalankan pabrik farmasi kecil yang kurang dikenal. Keluarga Yo dan Chu tidak memiliki kontak sebelumnya. Tapi saya mendengarnya beberapa hari yang lalu. Bai Tingting membawa seseorang dari balai pengobatan keluarga Chu ke keluarga Yo. Jadi maksud Anda dokter ajaib yang menyembuhkan penyakit Tuan Yo berasal dari keluarga Chu? Tepat. Segera kirim seseorang untuk meminta liburan musim panas. Bisnisnya bagus. Del. Pergi sendiri. Oke.
Kepala pelayan keluarga Tang melakukan kejahatan. Siapa di antara kamu? Saya hanya seorang dokter ajaib tetapi saya tidak berani menjadi dokter. Ini deposit 500.000 dolar. Dapat membentuk satu orang. Keluarga ini. Selama satu orang terbentuk, keluarga bisa disembuhkan. Para ahli bersedia membayar berapapun harganya. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Tugas seorang dokter. Kamu tidak harus seperti ini. Aku akan pergi bersamamu saja. Sungguh, aku akan pergi menemui suamiku juga. Ini bukan lelucon. Satu orang lagi berarti lebih banyak usaha. Saya tidak akan pergi. Baiklah. Bagus. Mari kita bicara lagi. Hei, suamiku, kamu bajingan. Ini pasti cucu Nyun. Maaf, ini orangnya. Benar saja, itu adalah racun yang sama dengan racun Tuan Yao. Hanya seorang bawahan. Tapi racunnya bahkan lebih sedikit. Wu Xiao Jiatian dan Fang Jia tiba. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami, ketiga keluarga Shang, selalu berada dalam semangat yang sama. Saya mendengar bahwa Nona Tang akhirnya menemukan dokter ajaib untuk menyembuhkannya. Saya di sini untuk membantu. Dan saya mendengar bahwa keindahan gunung es nomor 1 di Jiangcheng hampir berlutut untuk meminta bantuan. Bagaimana saya bisa melewatkan pertunjukan yang bagus? Jangan terlalu kejam. Soalnya, tidak ada yang menginginkanmu sampai sekarang. Tidak ada yang menginginkanmu, bukan? Aku berbeda darimu. Menurutmu begitu, Tuan Jiang, yang saya bicarakan terakhir kali adalah penebusan. Anda mungkin bisa mengatasinya. Nona Yao yang nakal. Harap hargai diri Anda sendiri. Baiklah, mari kita lihat Tuan Tang dulu. Ada suara tikus. Saya mencoba yang terbaik. Bagaimana kabar Dr. Chu? Nona Fang. Denyut nadi ayahmu terganggu. Bernafas lemah. Tapi tidak ada jejaknya. Saya tidak tahu bagaimana cara menyimpannya. Nona Tang, mohon maafkan saya atas kemampuan akademi saya yang buruk. Saya tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan Tuan Tang. Berapa banyak yang akan diberikan keluarga Yao padamu di Shuchengi? Keluarga Tang saya bersedia membayar. Dobel. Nona Tang, saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman. Tuan Yao sebenarnya hanya perlu menyelamatkan ayah saya. Keluarga Tang saya bersedia membayar berapapun harganya. Tapi jika Dr. Chu menolak menyelamatkannya, saya, keluarga Tang, dapat membayar berapapun harganya. Jika saya tidak mengizinkan saya datang. Jiang Feng, berhenti main-main. Xiao Feng, aku tahu kamu memiliki keterampilan medis. Namun kali ini tidak main-main. Asisten kecilmu, dokter kepala Anda sudah kehabisan akal. Apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu tertawa? Aku tidak bisa menahannya. Aku bilang kamu benar-benar berdada besar dan tidak punya otak. Apa yang kamu katakan? Saya bilang lang sebesar itu berdiri di depan Anda. Anda bahkan tidak tahu. Temukan orang lain. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Apa maksud Nona Yao dengan ini? Apa maksudnya? Tuan Jiang, karena dia tidak ingin Anda mengambil tindakan. Mari kita tidak mencari masalah. Ayo minum teh sore bersama. Nona Yao, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan sampaikan. Delel. Penyakit Tuan Yao telah disembuhkan oleh Anda. Nona Tang. Jiang Feng sebenarnya kebetulan saja. Dokter Hua telah menyembuhkan Yao sepenuhnya. Jadi, tabib Hua lah yang menyembuhkan Tuan Yao. Dokter Hua yang mustahil. Keluarga Tang saya telah mengundangnya untuk datang dan menemui kami. Dia benar-benar tidak berdaya saat itu. Bagaimana mungkin?
terjadi? Mungkinkah anak ini? Selama kamu bersedia menyembuhkan ayahku, keluarga Tang saya bersedia membayar berapapun harganya. Ah, harga berapapun? Anda berasal dari Yao Jiafu. Keluarga Tang kami bersedia membayar 2 kali lipat. Ya. Sungguh nafas yang besar. Keluarga Yao saya mengambil tindakan untuk mengundang tabib Suci Jiang. Saat itu biayanya sangat besar. Harganya 20 juta tunai saja. Ini tidak masalah. Keluarga Tang kami bersedia membayar 50 juta. Ada juga sebuah villa. 10 toko. Ini tidak masalah. Bisa segera diatur. Akhirnya, apa lagi? Aku mengejar diriku sendiri. Anda. Apa yang mereka katakan itu benar. Bukan Anda yang mendengarkan penjelasan saya. Jiang Feng, kamu berbohong padaku. Apa masalahnya? Saya juga bisa melakukannya, Jiang Feng. Ternyata, kamu telah berbohong padaku. Oke. Berhentilah membuat masalah, Nona Tao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Adalah tugas seorang dokter untuk menyelamatkan orang. Apalagi dokternya baik hati. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku juga akan menyelamatkan iblismu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kian, saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Kamu mau mati? Bencana. Tahu adalah. Menurut rumor yang beredar, Anda bisa hidup dan mati. Pemerintahan kuno dari daging dan tulang manusia. Bukankah sudah hilang? Saya tidak menyangka penyakit ini begitu pintar. Bukankah ini wali yang kukenal? Tuan Tang tidak lagi sakit parah. Hanya saja Tuan Tang jauh lebih penting daripada Tuan Ju. Perlu istirahat sebentar. Saya akan meresepkan obat lagi. 3 kali sehari. Ambillah tepat waktu. Akan pulih. Sangat bagus. Terima kasih kepada dokter ajaib yang telah mengambil tindakan. Apa gunanya ucapan terima kasih secara lisan saja? Ah, jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku. Hei. Kamu tidak berbicara seperti orang Jepang. Hei kamu. Kian. Apakah Anda ingin saya menjelaskannya? Jelaskan apa? Saya tidak buta atau tuli. Apalagi yang ingin Anda jelaskan? Aku? Sungguh. Apakah saya bodoh? Apakah menyenangkan bagimu memperlakukanku seperti orang bodoh? Jiang Shenyi. Ia sengaja digigit. Saya menerimanya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kian.